Nah, saya tanya sama Habib Rizik, Bib, bagaimana pandangan antum soal demokrasi? Oh, nggak ada masalah, fine, dia bilang, demokrasi oke. Nah, berarti antum tidak sama dengan Said Qutb dong, saya bilang. Karena Said Qutb totali menolak demokrasi. Ana beda, dia bilang. Nah, kalau Habib Rizik enggak. Habib Rizik itu berdamai dengan demokrasi. Misalnya konsep dia tentang negara syariah itu bukan maksudnya itu adalah melakukan ekspansi eksternal, tapi melakukan islamisasi internal gitu loh, terhadap umat Islam. Nah, ini yang sebenarnya Habib Rizik menolak dan saya setuju. Maksudnya demokrasi yang diminta Habib Rizik adalah demokrasi bermoral. Nah, di sini saya akhirnya melihat bahwa hampir semua mayoritas segmen-segmen asli bangsa ini, termasuk Habib Rizik, itu orang-orang yang siap duduk bersama dalam rangka demokrasi. Itu sebenarnya dunia baru. Jadi kalau orang mengaitkan dengan dunia berita bohong tahun 1946 itu kasihan rakyat Indonesianya. Karena rakyat Indonesia ini dia harus menjadi rakyat yang masuk ke dunia digital kan. Sekarang open ini mind. Open mind. Open society. Open society. Jadi sekarang keniscayaan baru dunia ini pasca Covid ya, orang semua beralih ke dunia digital. Nah, tiba-tiba kita menghina orang yang menggunakan Twitter dan YouTube. Karena saya dosen di UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta, ya kan, kemudian saya doktor, ya, saya interaksi dengan mahasiswa dengan media sosial dan lain-lain. Ini mau dikerangkeng, ini kasihan rakyatnya gitu loh, kasihan bangsa kita. Kita mau maju ke zaman yang lebih modern atau balik ke zaman batu, zaman 1946. Kalau 46 kan wajar saja karena itu kan searah kan. Jadi kalau misalnya kita kasih pamflet, orang yang menerima pamflet kita nggak bisa protes karena tidak punya medianya kan. Dan tingkat literasi masyarakat memang masih rendah, kalau ini terhasut. Dan juga dia tidak punya klarifikasi apa-apa. Kalau sini kan mudah banget mengklarifikasi. Misalnya kita tidak setuju dengan berita ini, kita anggap ini berita bohong, kan kita tinggal searching aja betulkah itu berita bohong atau berita enggak kan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk masih menggunakan pasal itu. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Menurut saya sih gini ya, saya tuh bukan kagum ya, masih gini, orang paling fasis di dunia itu kan nomor 2 mungkin menurut saya Putin ya, setelah Xi Jinping ya. Menurut saya ya, itu Putin ketika memenjarakan musuh politiknya si Alex, itu dia tidak cari pasal demokrasi yang anti demokrasi, dia cari pasal penggelapan pajak gitu loh. Jadi Putin sendiri sebenarnya tidak mau dianggap menghina demokrasi gitu loh. Sama seperti dulu ketika siapa yang Al Capone kan bukan karena pasal kriminal tapi penggelapan pajak juga. Jadi orang harus dicari yang make sense gitu loh. Karena kalau kriminal dianggap wah itu nanti buat-buat ya kan. Kalau memenjarakan orang karena kebebasan berpikir di zaman demokrasi, itu bisa merusak sebuah sistem sosial. Itu bahayanya kita dengan undang-undang itu. Saya selalu ingin mengatakan bahwa negara yang masih menghukum orang karena perbedaan pendapat, itu negara yang diragukan demokrasinya pasti. Nggak mungkin negara itu demokratis kalau masih menghukum perbedaan pendapat. Betul. Makanya kalau saya misalnya orang hukum mengatakan, yang harus dihukum itu adalah orang yang memang betul-betul melakukan kejahatan. Dan kejahatan itu apa? Ya paling tidak ada sifatnya, bersifat fisik misalnya, betul-betul menyentuh fisik, atau merusak properti misalnya. Tapi kalau misalnya cuma sekedar maki-maki, misalnya katakanlah, ya harusnya penegak hukum ya rekonsiliasi aja. Bayangkan, yang maki-maki aja saya mengatakan rekonsiliasi, apalagi yang bersifat kritik. Kalau saya kan dulu kan saya ikut SBY jilid 1 kan, teman saya bawa kerbau ke istana. Yang SBY itu kan. Ditulis SBY. Kan, jadi saya tanya sama SBY, Pak, ini orang mau kita tangkap atau enggak? Ya kan SBY bilang nggak usah, itu kan demokrasi. Ya kan, padahal SBY sudah merasa
merasa terhina kan di Iya, dibilang asosiasi SBY dengan Kerbo kan. Iya. Nah itu kan walaupun dia bilang, siapa bilang SBY ini kan si Buya kata. Iya, tapi kan orang tahu S-nya besar, B-nya besar, Y-nya besar. Iya. Banyak lagi sebenarnya yang dilakukan SBY. Memang menjaga demokrasi ini susah ya. Kita merebutnya, saya kan termasuk di penjara 1 kali di Laksus ya, Bakostranas dulu, 1 Tahun kali. berapa itu? Waktu jadi aktivis di ITB? Aktivis ITB, 88 Januari saya di penjara 2 Iya. minggu ya. Kemudian tahun berikutnya di penjara karena saya minta Jumhur Hidayat waktu ditahan, saya minta dibebaskan, saya ditangkap lagi. Ya kan? Kemudian waktu itu memang zaman tidak ada demokrasi sama sekali ya. Iya. Wajar dalam tanda kutip wajar gitu ya. Tanda kutip kita. Iya. Tapi di zaman demokrasi sekarang Kok masih ada gitu? kok masih ada. Ini yang Iya. sebenarnya buat saya ya, tapi saya tidak mau mendahului keputusan atau mendegradasi keputusan hakim. Iya. Ya, karena hakim ya pada dasarnya saya hormati sebagai pemberi keputusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. karena itu Iya. sesuai undang-undang kehakiman yang Iya. saya mengapresiasi. Nah, tapi sebenarnya dalam konteks demokrasi ini kan, dengan demokrasi inilah kita sebenarnya yang disebut dengan persatuan nasional itu bisa terjadi. Bangsa kita harus bersatu. Iya. Kalau misalkan lihat, saya kan sebenarnya harusnya buat pledoi saya itu judulnya yang aslinya kan menggugat Indonesia menggugat. Oke. Ya kan, tapi karena pengacara saya ngasih saran jangan nanti terlalu keras, saya ganti demokrasi harus tetap dipertahankan. Oke. Tapi dalam menggugat Indonesia menggugat itu, saya itu kan sebenarnya menggugat pikirannya Bung Karno. Iya. Karena Bung Karno menulis Indonesia menggugat. Iya. Ya kan, nah dari 80 Ketika Bung Karno di penjara tahun ya, 30-an. 29, Iya. 29 di sidang tahun 30. Iya. Bung Karno itu dari 80 source sumber referensi dia. Iya. Ya, hampir mayoritas itu orang Barat. Oke. Ya, cuma Iya. satu orang Mesir ya, Mustafa Kamal atau apa namanya. Oke. Orang Indonesia nggak ada, dia tidak mencari referensi dari raja-raja Jawa dulu apa Iya. segala, nggak ada. Boleh lihat di bukunya Iya. Indonesia Menggugat ya. Iya. Nah, di situ Bung Karno mengemis kepada mengemis kepada hakim-hakim Belanda itu tentang pentingnya demokrasi di Indonesia. Iya. Ya kan, membiarkan rakyat itu untuk bersuara. Nah, jadi saya melihat kenapa itu tahun 1929 1930 itu peristiwa di mana founding fathers kita meminta dengan hormat agar diberikan demokrasi ya, rakyat Indonesia. Kenapa hampir 90 tahun kemudian itu masih sama juga. Masih gitu sama. loh. Ya kan? Nah, makanya kemarin waktu saya mau keluar penjara, saya ketemu dengan Imam Besar Habib Rizik, saya tanya, "Bib, kan antum sudah kasih saya 3 buku untuk pelajarin, ya, 2 buku benar, 1 buku hasil pengajian bulanan Markas Syariah." Saya udah pelajari. Nah, saya ada pertanyaan soal demokrasi. Buku itu buku karya dia? Buku karya dia. Buku karya dia. Nah, saya bilang, karena dia minta saya kan mempelajari Islam, ya kan, saya ini kan sekuler lah dalam pengertian sekolahnya ya, akademisnya. Ya sama, saya juga SD, SMP sama kuliah kan, sampai S3 juga sekolah umum semua. Makanya alhamdulillah di dalam penjara saya punya kesempatan sekarang belajar tentang Islam. Ya. Nah, saya tanya sama Habib Rizik, "Bib, bagaimana pandangan antum soal demokrasi?" "Oh, nggak ada masalah, fine," dia bilang, "demokrasi oke." Nah, berarti antum tidak sama dengan Said Qutb dong, saya bilang. Karena Said Qutb totali menolak demokrasi. Ana beda, dia bilang. Nah, berarti antum lebih dekat kepada si ini. Jadi Said Qutb itu pemikir dari Mesir ya? Mesir, dia itu pokoknya kontranya itu jahiliyah dengan dengan Islam kan gitu kan. Nah, dia tuh pokoknya nggak ada, itu totali harus Islam, Tuhan atau Togut kan gitu. Nah, kalau Habib Rizik enggak. Habib Rizik itu berdamai dengan demokrasi. Misalnya konsep dia tentang negara syariah itu bukan maksudnya itu adalah melakukan ekspansi eksternal, tapi melakukan islamisasi internal gitu loh terhadap umat Islam. Kan? Sehingga negara syariah itu di kepala Habib Rizik adalah untuk tempat-tempat daerah yang mayoritas non-Muslim itu silahkan menggunakan dominan agamanya, ya kan. Misalkan di Bali, ya kan, orang Hindu silahkan menerapkan syariat Hindu misalnya gitu ya. Nah, sebaliknya juga di tempat yang Islam kan wajar orang Islam itu menjalankan syariat Islam. Nah, itu satu. Tapi jangan lupa syariat Islam bagi pemeluk Islam. Pemeluk Islam, ya. Orang non-Islam, non-Muslim ya enggak. Enggak ada masalah. Yang kedua, Habib Rizik itu menerima beberapa prinsip demokrasi ya, asal itu tidak misalkan demokrasi yang kita juga sedih ya, demokrasi semua orang boleh ngomong terlalu liberal ya, misalkan
pelacur bisa ngomong politik seenaknya. Ya, menurut kita kan kalau pelacur lu jangan ngomong politik, kamu aja sebenarnya udah manusia pendusta, pendosa, ya kan, pencuri, koruptor, apa segala, kan sekarang ini kan semua equal. Nah ini yang sebenarnya Habib Rizik menolak, dan saya setuju. Maksudnya demokrasi yang diminta Habib Rizik adalah demokrasi bermoral. Nah di sini saya akhirnya melihat bahwa hampir semua mayoritas segmen-segmen asli bangsa ini, termasuk Habib Rizik, itu orang-orang yang siap duduk bersama dalam rangka demokrasi. Nah ini yang menurut saya tidak boleh lagi ke depan ada undang-undang yang membuat demokrasi itu terhinakan. Itu aja sebenarnya.